Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'du. Saudara-saudari seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu anjuran atau perintah Nabi Muhammad SAW kepada kita agar supaya berusaha untuk mendapatkan keberkatan Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadri. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Taharru Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah. Nabi mengatakan, berusahalah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadri pada malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Di salah satu hadis yang lain, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika diceritakan, Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya anna rijalan min ashabi Rasulullah SAW, sebahagian beberapa orang dari sahabat Nabi Muhammad SAW, uru Lailatul Qadri fi sab'il awakhiri. Beliau itu, mereka beberapa orang tersebut sahabat Nabi, mereka mimpinya sama bahwa malam Lailatul Qadri itu adalah terdapat pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan Nabi mengetahui mimpi, bahwasanya mimpi mereka sama. Nabi mengatakan, ra'aitu ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Saya melihat, mengetahui bahwasanya mimpi kalian itu sama, sepakat bahwasanya Lailatul Qadri itu pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Lalu Nabi mengatakan, faman kana mutaharriha, barang siapa yang mau berusaha mendapatkan kemuliaannya Lailatul Qadri, falyataharraha fi sab'il awakhir, maka hendaklah mendapatkannya pada 7 malam terakhir. Itu dia. Jadi dua hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi memerintahkan, menganjurkan bagi kita umatnya untuk berusaha dengan keras. Taharru artinya berusaha dengan keras, berbuat untuk mendapatkan sesuatu. Nabi memerintahkan kepada kita untuk berusaha untuk mendapatkan kemuliaan, keberkatan malam Lailatul Qadri. Saudara-saudari sekalian, bahkan terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, faman hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadri, maka orang tersebut telah tidak beruntung, telah rugi. Ini dalil lebih jelas lagi, walaupun pada hadis ini sanadnya ada sedikit diskusi di antara ulama hadis, karena hadis ini dari riwayat Abi Qilabah dari Abu Hurairah, yang beberapa ulama mengatakan ini sanad Abi Qilabah dari Abu Hurairah adalah mursal. Namun walhasil ya sangat dianjurkan bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadri. Timbul pertanyaan, apa saja yang harus kita lakukan agar supaya kita mendapatkan kemuliaan malam tersebut, supaya kita tidak dianggap merugi? Jelaslah, yang pertama yang kita lakukan adalah banyak melaksanakan salat malam, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, hadis Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melaksanakan salat malam di malam Lailatul Qadri, maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi kita banyak melaksanakan salat malam di malam-malam ini. Bahkan bukan cuma kita, keluarga juga kita perintahkan untuk melaksanakan salat malam. Sebagaimana hal yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Bukhari dan Muslim juga, Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
apabila telah tiba 10 terakhir Ramadan, idza dakhala al-ashru, beliau syadda mi'dzarahu, menguatkan ikatan pinggangnya. Yang selanjutnya adalah ikatan sarunya untuk beribadah dan menjauhi istrinya, fokus untuk beribadah. Lalu dikatakan di situ wa aiqadha ahlahu, Nabi juga membangunkan keluarganya untuk melaksanakan ketaatan, terutama salat malam. Terutama melaksanakan salat malam. Di hadis, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Zainab putri Ummu Salamah. Artinya ini adalah anak tirinya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengetahui bagaimana apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Zainab binti Ummu Salamah, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru yada ahlahu yutiqul qiyamah illa aqamahu. Nabi Muhammad, Zainab mengatakan, adalah Nabi Muhammad SAW tidak pernah apabila telah tiba 10 terakhir Ramadan, Nabi tidak pernah meninggalkan keluarganya yang mampu untuk melaksanakan salat malam, qiyam yang dimaksud adalah salat malam, illa aqamahu, kecuali Nabi memerintahkannya juga untuk melaksanakan salat malam. Jadi juga keluarga, saudara-saudari, anak kita, istri kita, kalau ibu-ibu contohnya suaminya, ya dianjurkan, didorong untuk melaksanakan salat malam. Jadi memerintahkan keluarga itu juga hal yang diketahui dari zaman dulu, dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya suatu hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, ya. Ini hadis ini ada di Abi Dawud, ada di Nasa'i, ada di Ibnu Majah, dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, sangat terkenal. Diceritakan di situ bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 7 terakhir Ramadan beliau melaksanakan salat malam, kata Abi Darda, hatta dhahaba thuluthu al-laili, hingga salat malamnya itu habis salat Isya. Ini juga dalil bahwasanya, ya, lumrahnya salat malam di bulan Ramadan itu ada yang melaksanakannya setelah salat Isya, di awal malamnya, hingga sepertiga malam. Salat malam hingga sepertiga malam. Dan sepertiga malam kalau contohnya kita di Indonesia, ya, apabila malamnya itu adalah jam 11, karena mungkin bukanya adalah jam 6, kemudian waktu subuhnya adalah jam 5 subuh, berarti malam itu adalah 11 jam. Berarti kalau sepertiga malam, ya 9 jam, jam 9 lebih. Jam 9 lebih. Kemudian pada malam ke-25, Nabi Muhammad SAW, kata Abi Darda, qama bina, Nabi Muhammad SAW salat mengimami mereka, hatta dhahaba syatrul laili, hingga lewat tengah malam. Jadi kalau tengah malam, ya setengah 12, 11 lebih, 11 lewat, ya setengah 12. Kemudian pada malam 27, apa kata Abi Darda? Qama Rasulullah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat malam, namun jama'a ahlahu wa nisa'ahu, Nabi mengumpulkan keluarganya, begitu juga istri-istrinya untuk melaksanakan salat malam, dan sangat lama. Hatta nakhsha, dikatakan di situ, hingga kami khawatir ayyafutan al-falah. Al-falah itu kami ketinggalan falah. Jadi pada malam 27, Nabi Muhammad SAW membangunkan anaknya, istrinya untuk melaksanakan salat malam. Dan salat malam itu, kata Abi Darda, sangat panjang waktu itu, hingga kami khawatir ketinggalan al-falah. Daud bin Hind, ya, yang meriwayatkan hadis ini, bertanya kepada gurunya Al-Walid bin Walid, bahwasanya apa yang dimaksud dengan al-falah di hadis ini? Dijawab bahwasanya al-falah yang di sini adalah sahur. Jadi bisa dibayangkan lama salatnya Nabiullah Muhammad SAW berserta dengan keluarganya dan sahabatnya, bahwasanya Nabi itu salat malam mulai setelah salat Isya hingga sahur, sampai para sahabatnya khawatir jangan sampai tidak sempat sahur. Jadi salat malam semalam suntuk. Jadi itulah dia perbuatan yang pertama yang sangat bagus untuk kita lakukan di malam-malam ini untuk kita mendapatkan keberkatan malam Lailatul Qadri. Banyak-banyaklah untuk melaksanakan salat malam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketaatan yang lainnya. Contohnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga banyak-banyak kita laksanakan di malam hari. Karena dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, as-siyamu wal Qur'anu
yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat, akan menjadi sebab selamat bagi seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa mengatakan, Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahawati fin nahar fasyafi'ni fihi. Puasa mengatakan, ya Allah, saya sebab sehingga saya melarang dia, saya sebab sehingga dia tidak makan dan mendekati istrinya di siang hari. Maka jadikanlah dia pemberi syafaat untuknya. Itu kata puasa. Kemudian Quran juga akan mengatakan, Rabbi mana'tuhu nauma fil laili. Ya Allah, saya melarang dia, saya menghalangi dia untuk tidak tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka jadikanlah saya pemberi syafaat untuknya. Nabi mengatakan, fayashfa'an, akhirnya Al-Quran dan puasa itu memberi syafaat bagi kita di hari kiamat. Ini dalil bahwasanya Al-Quran, kata di hadis ini, hadis Abdullah bin Amr bin As, dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Quran mengatakan, saya sebab sehingga dia tidak tidur di malam hari. Sehingga di malam-malam ini, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah SWT, salah satu perbuatan yang bagus untuk dilakukan setelah qiyamul lail, setelah melaksanakan salat malam, adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Contohnya, Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai, rawi yang meriwayatkan hadis yang di Sahih Muslim, dari hadis Aisyah yang mengatakan, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashri ma lam yajtahid fi ghairiha, artinya adalah Nabi Muhammad SAW, dia itu sangat gigih beribadah di 10 terakhir Ramadan, melebihi kegigihannya di malam-malam sebelumnya. Melebihi kegigihannya di malam-malam sebelumnya. Ini kegigihan beribadah mencakup seluruhnya, mencakup seluruh ibadah, seluruh ketaatan, bukan cuma salat malam. Di antaranya juga adalah membaca Al-Quran. Perawi hadis ini sekali lagi yaitu Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai, dikatakan bahwasanya beliau itu di luar Ramadan mengkhatamkan Al-Quran setiap satu pekan. Setiap satu pekan beliau mengkhatamkan Al-Quran. Dan apabila telah tiba Ramadan, setiap 3 hari beliau mengkhatamkan 1. Dan apabila 10 terakhir Ramadan, setiap 2 hari beliau mengkhatamkan Al-Quran. Ini dalil bahwasanya amalan yang sangat baik untuk kita lakukan di hari-hari terakhir Ramadan, apalagi di malam-malam terakhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan, guna untuk mendapatkan keberkatan 10 terakhir Ramadan. Di antaranya adalah keberkatan malam Lailatul Qadri, adalah untuk kita banyak membaca Al-Quran. Saudari-saudari yang dirahmati Ta'ala, amalan yang baik yang bisa juga atau yang dianjurkan juga kita lakukan adalah banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Dan ini bisa difahami dari hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Aisyah. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in adraktu ayya lailatul qadri. Ya Rasulullah, bagaimana apabila saya melihat atau saya mendapatkan inilah dia malam Lailatul Qadri. Madza aqul? Apa yang saya katakan? Madza aqulu fiha? Apa yang saya katakan? Artinya apa ya doa yang saya ucapkan pada malam itu? Nabi Muhammad SAW mengatakan, katakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau afu. Afu artinya kesalahan itu dianggap tidak ada. Itu namanya engkau maha pemaaf. Ya Allah, engkau adalah maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Kau suka itu maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya, ampuni dosa-dosa saya. Di hadis ini adalah dalil bahwasanya Aisyah mengatakan apa yang terbaik untuk saya panjatkan, doakan. Doa apabila ini ada malam Lailatul Qadri, Nabi mengajarkan doa tersebut. Ini bisa dipahami bahwasanya salah satu amalan yang sangat baik untuk kita laksanakan di malam-malam 10 terakhir ini, dan di antaranya insya Allah 10 terakhir itu ada malam Lailatul Qadri, adalah untuk banyak-banyak berdoa, terutama doa tadi. Dan apalagi saudara-saudari barangkali mengikuti perkembangan tentang saudara kita yang ada di Palestina. Mereka sekarang mengalami diagresi lagi, diserang lagi. Janganlah kita untuk melupakan mendoakan mereka, karena doa mustajab itu adalah doa yang kita panjatkan untuk saudara kita, saudara seiman kita, dan yang kita doakan tersebut tidak mengetahuinya. Imam Muslim meriwayatkan suatu hadis, Nabi mengatakan,
Ma min 'abdin muslimin, tidak ada seorang hamba Islam, hamba muslim, yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi, yang berdoa untuk saudaranya tanpa saudaranya tersebut mengetahuinya, illa qala lahu malak, kecuali akan datang malaikat dan mengatakan kepada orang yang berdoa, walaka bimithling, walaka bimithling, walaka bimithling, maka bagimu seperti itu juga. Jadi malaikat juga akan mendoakan kita. Jadi apabila kita doakan mereka agar supaya selamat, maka akan datang malaikat dan mendoakan keselamatan juga bagi kita. Apabila kita mendoakan saudara-saudara kita agar supaya mereka tidak kekurangan, maka malaikat juga akan mengatakan bagimu juga tidak kekurangan. Jadi saudara-saudara kita yang di sana sungguh kondisi sangat luar biasa, memprihatinkan. Janganlah kita juga melupakan untuk mendoakannya di malam-malam terakhir ini. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah SWT, semoga video ini bermanfaat dan bisa di-share ke teman-teman, kepada sahabat, kepada family. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.